Rekan-rekan pembelajar, bertemu kembali dalam Bincang Santai, Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada sesi ini, kita kedatangan narasumber yang sangat pas sekali untuk berdiskusi mengenai masalah yang berhubungan dengan isu lingkungan, terutama yang kaitannya dengan waste management. Mas yang di sebelah kiri saya ini namanya adalah Andi Manggala Putra, panggilannya Mas Angga. Mas Angga ini adalah kolega saya, jadi kita sama-sama mahasiswa S3 di program sarjana PPIA FEB UI. Nah, kenapa kita undang Mas Angga ke sini? Karena Mas Angga ini orang yang pas sekali untuk berdiskusi mengenai isu lingkungan, terutama yang kaitannya dengan waste management. Tapi sebelum masuk ke sesi bincang kita, saya bacakan dulu profil Mas Angga secara singkat. Jadi tolong dikoreksi Mas, Mas Angga ini adalah dosen di UPN Veteran Jakarta, kemudian sebagai CFO di Kibumi, pernah sebagai Editor-in-Chief of Jurnal Equity UPN Veteran, dan juga Ketua Program Studi S1 Akunting di UPN Veteran Jakarta, aktif terlibat dalam berbagai proyek Kibumi, dan kalau saya lihat ini semuanya berkaitan dengan masalah waste management dan recycle. Oke, Mas Angga, Siap. kita masuk dulu nih ya, kita diskusi mengenai Kibumi ya. Jadi kalau saya baca tuh di Instagram Kibumi, itu ada pernyataan, saya baca dulu nih ya, solusi penyediaan bahan baku plastik daur ulang berbasis hulu hilir, pemanfaatan teknologi dan modernisasi lapak-lapak sampah informal. Mas Angga boleh cerita nggak ini gimana maksudnya dan gimana jalan ceritanya tuh sampai Kibumi ini tuh berdiri? Baik, singkatnya sih di dunia daur ulang, di Indonesia terutama, itu sebetulnya sudah banyak pabrik-pabrik daur ulang. Ya. Cuman belum terekspos secara masif lah, dan memang perhatian publik itu mungkin 1-2 dekade terakhir pusat perhatiannya kepada daur ulang karena kaitannya sama sustainability. Dan mereka itu mempunyai masalah dari sisi feedstock atau supply dari material daur ulang. Jadi mereka ini kan pabrik daur ulang. Jadi mereka investasi pada pabrik daur ulang, terus mereka ambil bahan baku daur ulang, lalu diproses, lalu menjadi output produk daur ulang. Bisa bentuknya barang jadi daur ulang, atau bisa bentuknya pellet atau flakes daur ulang yang kemudian dipakai lagi untuk menjadi material atau menjadi produk jadi gitu ya. Okay. Nah, mereka itu mengalami masalah yang signifikan dari sisi supply. Nah, kalau kita tahu industri yang seperti biasa itu banyaknya challenge-nya adalah mendatangkan market. Nah, ini kebalik. Justru industri daur ulang ini marketnya sudah ada, cukup proven, sudah ada, cuman supply-nya nggak ada, kebalik. Okay. Nah, kenapa? Karena supply-nya adalah sampah. Nah, sampah ini itu terbagi dua lagi, ada sampah dari dalam negeri maupun sampah impor dari luar negeri. Nah, untuk mengurangi ketergantungan dari sampah impor dari luar negeri, tentu harus ada supply chain yang bagus di dalam negeri. Dan kita tahu sendiri kita mempunyai masalah sampah yang besar sekali. Jadi kita mau menyambungkan antara sumber sampah dan pabrik daur ulangnya. Kita bersihin, kita supply bahan baku daur ulangnya sesuai dengan kriteria kuantitas kualitas yang diinginkan oleh pabrik. Oh, jadi kalau waktu itu kita dengar ada import sampah, bukan import ya, ekspor sampah gitu. Import sampah gitu kan. Itu artinya tuh sebenarnya bukan sampah di dalam benak kita yang sampah bagaimana gitu ya? Bukan. Oh, jadi sampah yang berguna yang akan menjadi bahan baku untuk suatu produk gitu ya? Betul. Nah, cuman memang menjadi isu ya, karena yang diimpor itu secara teknik ya, teknikal, itu kadang tidak semuanya bisa didaur ulang juga. Contoh misalkan dikirim, yang boleh dikirim adalah sampah yang bisa didaur ulang. Ternyata sampai di sini tidak semuanya bisa didaur ulang. Ada beberapa residu yang kemudian itu dibuang ke TPA misalkan. Nah, itu tentu tidak bagus juga karena yang namanya kesepakatan dunia, sampah ini harus di-manage dan tidak boleh transboundary namanya. Nah, ini nggak boleh kan sebenarnya praktek.
ekspor impor sampah tanda kutip ya. Iya, iya. Nah, oleh karena itu ini perlu dibatasi dan pemerintah sebetulnya sudah melakukan pembatasan tuh untuk melakukan impor sampah. Nah, di sisi lain tadi di dalam negeri sendiri ini punya potensi sampah yang bisa diekstrak bahan bakunya berupa resource lah. Sebetulnya itu resource kan. Karena plastik asalnya dari minyak misalkan ya. Itu minyak bumi. Nah, itu kita harus rawat sebetulnya karena dia resource. Nah, pemanfaatan resource itulah yang kita bantu kepada pabrik-pabrik daur ulang. Iya, iya, iya. Jadi artinya nih di dalam proses ini nih Kibumi ini posisinya ada di mana nih Mas? Posisinya tentu di tengah ya. Artinya karena tadi kita udah tahu sumber sampahnya di mana, terus kita udah tahu off-taker-nya atau siapa yang akan membeli sampah daur ulang tersebut, maka kita akan memperbaiki supply chain. Nah, dari supply chain ini itu terlihat bahwa yang paling efektif adalah lapak dan kaki-kaki pemulungnya. Nah, pemulung-pemulung inilah yang membersihin kota, desa, yang kemudian ngambilin satu-satu material bahan baku daur ulang, dikumpulin ke lapak. Lapak ini nama lainnya bisa pengepul, bisa juragan, tanda kutip, dan seterusnya. Nah, dia kumpulin, tapi biasanya mereka tidak punya akses ke pabrik secara langsung. Karena mereka tidak bisa penuhin tadi kuantitas, tidak bisa penuhi kualitas, dan pencatatan keuangan, terus standar-standar sustainabilitas belum bisa dipenuhi. Nah, kami bantu, kami bridging itu. Jadi kami provide misalkan proper machinery, permesinan yang mungkin bisa mereka pakai, terus financing, misalkan karena mereka ini transaksinya harian ya. Iya. Jadi pemulungnya ngumpulin hari ini, dijual ke lapaknya, dijual ke bosnya, juragannya, itu untuk biaya harian makannya mereka. Jadi cash flow ini adalah satu yang paling urgent bagi mereka. Nah, kita bisa provide itu, bahkan kita bisa advance payment untuk transaksi-transaksi 10-20 hari sebelum mereka bisa kirimkan barang. Nah, itu bisa kita approach. Terus beberapa lagi misalkan kita kasih pelatihan manajemen usaha. Sampai ke situ ya? Sampai situ, ya. Terus usaha kita bantu untuk proper dari sisi pencatatan bisnis dan juga pencatatan keuangan misalkan. Karena mostly mereka tidak punya NPWP. Nah, sekarang alhamdulillahnya KTP sudah bisa dijadikan NPWP. Nah, sekarang kita data KTP-nya seperti apa, nanti kita akan improve lagi lah bisnisnya mereka. Iya. Saya kebayang juga gitu ya Mas ya, pasti Kibumi ini didirikan itu awalnya itu adalah suatu misi sosial mungkin pastinya ya. Artinya mau meningkatkan taraf hidup pemulung, dan kemudian kalau orang berbicara mengenai lingkungan itu pasti misi sosialnya tuh kental banget. Saya sih percaya gitu di awalnya gitu ya. Artinya mungkin masalah profit itu nggak kepikiran mungkin di awalnya kali ya. Tapi gimana tuh perjalanannya? Tapi kan nggak mungkin suatu entitas itu kan hanya misi sosial aja yang dikerjakan gitu kan. Artinya bisa cerita nggak Mas, itu gimana gitu loh. Artinya memang di awalnya memang melihat, oh memang ada bisnis nih di sini gitu kan. Atau memang ada jiwa sosial yang benar-benar meronta gitu melihat sampah dari mana-mana gitu kan. Gitu loh. Baik, saya coba summary ya secara singkat mungkin. Jadi awalnya itu kami ada bertiga foundernya Kibumi. Itu memang kita mau membuat sesuatu lah kepada dan membuat kontribusi kepada dunia di Indonesia. Nah, awalnya itu kita mau bisnisnya bidang sustainability lah. Nah, awalnya itu energi. Nah, singkat cerita, energi tidak terlalu visible untuk kami jalankan. Kami nggak punya background dan itu very technical lah knowledge-nya dan terlalu kusut mungkin ya. Iya, terlalu kompleks mungkin ya. Bisnis prosesnya dan seterusnya. Nah, yang paling bisa dan paling banyak gap-nya untuk pemuda waktu itu dan mungkin sekarang juga untuk bisa berkontribusi adalah di dunia sampah. Nah, awalnya kita jemput sampah dulu. Jadi kita dulu bisnisnya bukan sourcing, dulu lebih kepada waste management provider. Jadi kita memberikan jasa pengangkutan sampah ke... Bahkan ada aplikasinya tuh saya lihat. Ada, dulu ada aplikasinya. Iya. Masih jalan sampai sekarang Mas? Nah, dulu saya lanjutin dulu ya. Jadi kita ambil sampah dari rumah tangga, mereka bayar bulanan gitu.
Terus kita kelola di MORF-nya kita lah, Material Recovery Facility, semacam TPS gitu. Terus kita dulu juga punya idealisme, ini tidak boleh ke TPA. Nah, tidak punya expertise, tidak punya background knowledge, tidak punya mentor waktu itu. Terus kita ketemu orang yang betul-betul ahli lah di bidang daur ulang, namanya Ibu Christine Halim, Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Adupi ya kalau Adupi, ya. Terus mereka, Ibu Christine Halim ini mentorin kita. Sebetulnya yang paling banyak gapnya itu di resourcing atau sourcing material daur ulang. Nah, kami baru pivoting, pindah bisnis ke bisnis pengumpulan sampah bernilai saja. Jadi kami nggak ngurusin sampah organik, kami nggak ngurusin pengumpulan sampah dari rumah tangga. Kami fokusnya ke supply chain empowerment aja. Jadi bagaimana lapak bisa naik kelas, terus bisa lapak itu bisa lebih sejahtera, collection rate-nya bisa lebih tumbuh, sehingga nanti sampah-sampah plastik khususnya itu tidak mengotori alur sampah lagi gitu. Nah, jadi sampah ini pure sampah plastik, organik dan sampah residual aja. Karena sampah anorganik khususnya plastik udah diambil sama pemulung sama lapak. Nah, itu mimpinya. Oke. Ya, gitu. Oke. Nah, itu awalnya jadi ngumpulin sampah itu berdarah juga. Dan kami sekarang pivoting ke bisnis sourcing company yang kemudian tidak lagi ngumpulin sampah campur ya, mixed waste dari household. Tapi konsentrasinya plastik kan? Plastik betul. Ya. Dan sekarang fokusnya malah di PET bottles dan beberapa HDPE, PP, LDPE. Nah, dan tidak ada organik. Tidak ada sekali nggak ada organik, nggak ada residual juga. Jadi plastik gitu ya Mas ya? Ya, jadi kita menguatkan industri yang sudah ada, industri daur ulang yang sudah ada, itu dulu yang kita mau serve. Karena ini banyak pain point-nya lah yang harus kita angkatkan. Iya. Oke, menarik banget sih. Nah, jadi kita kan ada di dunia pendidikan nih, Mas Angga ya. Kita tahu Tridharma Pendidikan ya, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat nih. Kalau kita bicara pengabdian masyarakat, terus kemudian kita bergandengan tangan sama Ki Bumi nih, kira-kira apa nih sarannya Mas Angga gitu ya, yang bisa kita lakukan gitu loh, untuk kita juga bisa berperan serta juga dalam level, ya mungkin dalam level anak-anak mahasiswa, level dosen juga mungkin gitu ya, seperti itu gitu loh. Kalau menurut kami yang mungkin bisa diintegrasikan adalah membuat semacam inisiatif collection. Jadi bagaimana mengumpulkan sampah-sampah plastik yang bisa didaur ulang di dalam satu inisiatif. Misalkan dibuatkan semacam Dropbox atau drop point gitu ya, untuk bisa dikumpulkan. Nah, nanti tidak usah Ki Buminya, tapi nanti mitra lapak kami yang berada di dekat situ yang ngambilin gitu. Nah, itu bisa kita sambungkan seperti itu supaya bisa ada awareness juga ya kan. Dari sisi ternyata bisa dikumpulkan kok sampah-sampah plastik ini dan bisa membantu collection rate-nya pemulung dan juga pelapak. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya dari sisi knowledge, ini penting banget ya. Karena banyak mispersepsi tentang sampah dan juga plastik. Saya rasa ini tidak seimbang saja sih. Diskusi tentang waste management terus isu plastik yang kemudian banyak dimisinterpretasikan. Nah, contoh misalkan apakah sampah itu uang? Ini kan sering nih kita dengar. Sebenarnya sampah itu tidak ada uangnya. Karena sampah at the end itu dia adalah cost. Dia hanya bisa menjadi uang, revenue bagi orang yang melakukan pengelolaan terhadap sampah. Jadi kita harus memberikan insentif kepada pengelola sampah untuk bisa mendapatkan revenue karena dia berkontribusi ya kan terhadap masyarakat dan dia serve masyarakat juga kan. Nah, sekarang banyak sekali yang kita lihat awareness itu arahnya ke arah sana dan menurut kami itu mungkin bisa diperbaiki sedikit. Nah, nanti bisa arahnya satu awareness dari sisi masyarakat itu harus
sadar bahwa harus bayar iuran sampah misalkan. Nah kan banyak nih masyarakat tuh nggak bayar iuran sampah. Iya. Ya kan kita lihat RT RW itu kalau nagihin IPL itu pada susah kan. Susah, ya. Nagihin sampah. Nah tentu ini banyak sih, maksudnya akar dari masalahnya tentu banyak. Cuman awareness sedikit-sedikit ini perlu dilakukan supaya apa? Waste management strategi itu bisa diambil secara efektif lah. Karena kami lihat ini waste management sepertinya pengambilan keputusannya itu cenderung populis. Oke. Pengambilan kebijakannya. Contoh misalkan tidak mau dinaikkan tipping fee. Tipping fee-nya kalau misalkan naik ada potensi untuk masyarakatnya melawan. Terus pada saat masyarakatnya melawan tidak diberikan tanda kutip vote kepada pejabat terkait. Nah ini adalah masalah yang cukup besar karena sampah itu kalau mau dikelola biayanya besar sekali, tidak sedikit. Apalagi kalau bukan hanya bisa dikelola ya, tapi bagaimana dia dikelola secara sustainable, secara environmentally friendly. Dan terakhir adalah bagaimana dia economically feasible. Nah itu pengelolaan sampah ini harus punya standar-standar itu kan. Nggak bisa misalkan ya udah sampah ini dikelola hanya level masyarakat, terus ya udah masyarakat aja yang kerja. Nggak bisa, nanti pada akhirnya seperti yang sekarang kita punyai bahwa TPA kita membludak, terus banyak yang terbakar, bahkan meledak. Iya. Terus TPA pada ditutupin misalkan dan menjadi masalah. Dan bersyukurnya pemerintah banyak sekarang yang punya inisiatif-inisiatif dan juga kebijakan yang arahnya itu sudah benar. Nah, semoga sih untuk berikutnya kita lihat kebijakan-kebijakan terkait dengan pengolahan dan pengurangan sampah bisa lebih strategis lah. Dan tadi menghindari populisme dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau dalam lapangannya gerakan sosial untuk membangun awareness gitu tuh masih tetap diperlukan ya Mas ya. Karena gini, kayak di tempat saya aja sih belum ada tuh, saya lihat di teman-teman gitu ya. At least pada saat level rumah tangga gitu kan, ngumpul-ngumpulin plastik terus dipisah-pisah gitu tuh kayak masih agak jarang gitu. Artinya maksud saya apakah gerakan sosial itu juga masih terus harus tetap ditingkatkan terus tuh masih relevan ya Mas ya? Tentu sangat relevan sekali. Jadi 1 dari 5 faktor dalam proper waste management adalah social education, di mana masyarakatnya itu memang fully aware bahwa dia harus berkontribusi untuk bisa waste managementnya bisa proper. Salah satunya adalah pemilahan. Nah, bisa dibilang itu ujung tombaknya ya kayaknya. Ujung tombaknya, betul. Sangat-sangat penting itu pemilahan. Karena kalau dari perspektif bisnisnya, kalau dia dicampur, sampah yang tadinya bernilai itu jadi tidak bernilai. Apalagi kalau dia campur organik, bau lah, terus ada minyak, terus dan seterusnya. Itu ada metanannya yang bisa lebih parah lah kontribusi negatif terhadap lingkungan. Nah tentu itu penting banget untuk masyarakat bisa berkontribusi, termasuk aktivisme dari teman-teman kelompok sosial. Nah cuman bukan itu faktor yang paling prioritas. Jadi contoh gini, orang sudah milah di rumah, milahnya sudah bener-bener gitu. Ya. Terus nanti penjemput sampah datang, disatuin lagi. Ya. Terus gimana? Selesai. Jadi nggak bisa. Jadi itu benar penting, tapi menurut saya bukan itu yang highly prioritas. Yang highly prioritas menurut saya adalah kebijakan pemerintah, mulai regulasi, termasuk bagaimana adanya insentif dan disinsentif pada saat tidak dikelolanya sampah dengan benar. Yang kedua, penegakan hukum. Contoh misalkan kan sudah ada beberapa hukum kalau buang sampah sembarangan didenda sekian ratus ribu. Nah itu penegakan hukumnya seperti apa? Yang ketiga, financing, termasuk infrastruktur. Jadi infrastruktur waste management ini besar sekali. Contoh, ini kan sudah ada Perpres untuk dimandatkan 12 kabupaten kota strategis untuk membangun PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah. Nah ini sudah ada 12 kabupaten kota dan beberapa kabupaten kota strategis lainnya yang mencoba mengikuti 12 kabupaten kota tersebut. Nah itu bagus banget. Nah itu butuh biaya yang besar sekali
Nah, bagaimana ini kita mengalokasikan anggaran supaya ada alokasi ke sana, karena nggak bisa kalau kayak hanya open dumping saja seperti TPA kita sekarang kan. Nah, baru yang keempat, kesadaran masyarakat dan bagaimana kita mendidik masyarakat, budayanya juga. Terakhir, pemilihan teknologi. Karena proper teknologi ini ada kaitannya sama budget tadi, sama bagaimana teknologi dihubungkan sama behavior masyarakat. Jadi once kita pilih teknologi, itu pasti akan ketahuan, oh sampahnya jenis apa, pemilahannya seperti apa. Ya kan, pemilahannya misalkan nggak apa-apa wet sama dry waste aja, atau misalkan recyclables-nya harus lebih detail lagi karena sudah banyak treatment-treatmentnya di tengah, dan seterusnya itu sih. Menarik Mas. Oke. Nah terakhir Mas ya, jadi kita tahu bahwa Kibumi itu mulai dari awal sampai sekarang ini sudah sangat banyak berperan, dan juga saya lihat juga diundang ya sebagai narasumber juga di G20 ya, seperti itu ya. Ya, berapa? Pak Mas Faris ya? Iya, Mas Faris ya, CEO kami. CEO ya, ini ya. Kira-kira pasti banyak ya harapan-harapan yang diletakkan di Kibumi ke depannya gitu ya. Apa nih menurut Mas Angga harapan Kibumi nih yang sampai saat ini nih masih mau dikejar gitu? Baik. Kan? Kalau kami mau sampah anorganik terutama itu bisa kita kolek 100%. Nah, siapa yang mengkolek itu kami mau supaya informal sektor inilah yang kemudian di upscale dan mereka yang diperkuat perannya di dalam pengumpulan sampah anorganik ini. Karena pemulung sampah lapak ini sudah dari 1980-an itu membantu pabrik-pabrik daur ulang ngumpulin sampah, dan tidak pernah satu inisiatif pun itu ngeliatin mereka. Baru 1-2 dekade terakhir. Nah, artinya mereka pahlawan tidak dikenal, tanpa tanda jasa, ngambilin sampah supaya di TPA, di landfill kita itu tidak banyak volumenya. Nah, harusnya mereka yang kita coba perkuat perannya di dalam pengumpulan sampah anorganik. Nah, sampai situ monggo nanti sampah-sampah lainnya bisa dikelola dengan proper teknologi gitu. Itu sih. Dan kita ngelihat arahnya salah satu yang paling strategi yang paling kuat itu adalah EPR, Extended Producer Responsibility itu. Mungkin jangan dijelaskan dulu, nanti ya, kita next podcast kita. Seperti itu. Siap. Ada lagi Mas harapannya? Tadi kan harapan kepada mau meningkat. Jadi sebenarnya pemulung naik kelas lah. Mungkin seperti itu. Betul. Ya. Kira-kira ada lagi nggak apa akademisi nih harus bagaimana gitu? Kalau kami sih merasa bahwa semua kajian-kajian dan juga studi ya, konsultansi terutama, terus pengambilan pendapat, itu sekarang yang paling banyak involve adalah teman-teman dari teknik lingkungan, ilmu lingkungan. Padahal sebetulnya orang ekonomi, khususnya manajemen finance, terus ekonomi pembangunan dan juga akuntansi, itu harusnya juga turun untuk mengawal lah isu-isu waste management ini. Jadi bisa dimulai misalkan dari kalau akuntansi ya, misalkan akuntansi. Reporting dari waste-nya gimana. Karena reporting waste sekarang itu masih sifatnya bagaimana waste dari office-nya mereka kan yang banyak tuh. Jadi waste-nya dikelola kemana. Nah, belum ada misalkan nanti juga kita bahas tentang Extended Producer Responsibility. Bagaimana pemilihan produk itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Nah, ini penting karena kita ngomongnya nanti end of life. Nah, end of life ini bagaimana cara manajemennya. Nah, saya rasa ini penting supaya supaya kita lebih turun ke tanah sedikit, membumi sedikit untuk ngeliatin isu-isu real di lapangan itu kayak gimana, terutama di bidang sustainability. Tentu anak akuntansi kayak kita semua ini, kita lagi sering-seringnya kaji akuntansi lingkungan, seperti energi, tapi kita nggak tahu langsung tuh bagaimana sebetulnya industri di bidang energi. Nah, ini bagus untuk kita bisa turun tangan langsung bagaimana isu-isu yang levelnya
spesifik gitu ya, satu spesifik isu kita bisa tahu dan kita bisa punya pandangan yang cermat dari perspektif kita gitu sih. Oke, baik Mas Angga. Kita udah mendapatkan banyak insight sekali nih terkait dengan Kibumi dan bagaimana peran Kibumi nih posisinya di dalam waste management. Rekan-rekan pembelajar, demikian sesi podcast kita pada kali ini. Semoga mendapatkan banyak masukan, banyak manfaat, dan tadi juga pesan terakhirnya bahwa sebenarnya kita para pembelajar, terutama background akuntansi, banyak sekali yang masih bisa kita lakukan di dalam hal waste management seperti ini. Terima kasih dan sampai bertemu dalam podcast selanjutnya.